Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, azani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan pada kita semua. Yang hendaknya kita senantiasa untuk mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan. Dan kelak nikmat yang Allah berikan itu Allah akan menanyakannya kepada hamba tersebut di hari kiamat. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah At-Takatsur di ayat yang terakhir, yaitu tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian benar-benar akan kami tanya, latus'alunna, akan kami tanya terkait dengan nikmat-nikmat yang telah kalian dapatkan, ya, 'anin na'im. Maka di sini segala nikmat yang kita dapatkan hendaknya disyukuri, hendaknya dimanfaatkan untuk litaqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakanlah kenikmatan yang Allah berikan ini seperti kesehatan, waktu luang, dan yang lainnya untuk ibadah kepada Allah, untuk kebaikan akhirat. Karena dua nikmat itu merupakan sesuatu yang sangat utama atau yang kenikmatan yang sangat besar. Nikmatan maghbunun fihi makatsirun minan nas. Sebutkan dalam hadis bahwasanya ada dua nikmat yang manusia banyak lalai di dalamnya, yaitu as-sihhatu wal faragh. Pertama adalah nikmat sehat, yang kedua yaitu nikmat waktu luang. Karena orang yang memiliki kesehatan tentu jauh lebih mudah dalam beraktivitas daripada ketika dia sakit. Waktu luang itu jauh lebih lapang, lebih mudah dalam beribadah daripada di waktu yang sibuk, waktu yang sempit. Nah, di sini manfaatkanlah untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu sholawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Nabi akhir zaman, khatamul anbiya wal mursalin, Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita tahu bahwasanya bersolawat kepada Nabi dan keluarga Nabi itu merupakan syariat Islam, merupakan tuntunan Islam. Bahkan kalau
dibaca ketika sholat, maka itu termasuk dihukumi wajib. Maka dikenal dengan sholawat Ibrahimiyah, yaitu ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sholawat yang dihukumi wajib, yaitu ketika dalam sholat. Adapun untuk sholawat di luar sholat, maka hukumnya sunnah, ya, hukumnya disunnahkan. Maka hendaknya kita perbanyak sholawat kepada Nabi SAW, kepada keluarga Nabi, ya, wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran. Baik, ayyuhal ikhwan wal akhwat, azani Allah wa iyyakum. Pada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kaum muslimin yang telah hadir di masjid yang kita cintai, ya, anak pertama kali untuk mengisi kajian di sini, ya. Yang biasanya kalau kajian di Belitung, Batu Raja, ya, di Prabu Mule, di Martapura, di Lampung, ya, Bandar Lampung, ya, untuk di sini baru pertama ini, ya. Adapun nama sudah tertulis di jadwal, ya, termasuk anak mengajar di Pondok Darul Quran wal Hadis Aku Timur, ya. Dahulu termasuk alumni pertama sekolah tinggi di Rosa Islamiyah STDI Imam Syafi'i di Jember, Jawa Timur. Ya, kalau termasuk guru-guru di antaranya Ustaz Syafiq, ya, Ustaz Arifin Badri dan yang lain. Untuk pembahasan di pagi hari ini jam 10 lebih, yaitu terkait dengan masalah pakaian yang syar'i, yakni untuk laki-laki maupun perempuan, ya. Temanya adalah konsep pakaian syar'i yang banyak disalahpahami, ya. Konsep pakaian syar'i yang banyak disalahpahami. Kita bisa melihat orang salah paham dalam konsep pakaian syar'i atau dalam penerapan pakaian syar'i, baik itu untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Yang bapak-bapak bisa melihat di masyarakat kaum muslimin, ya, saat ini ada orang banyak salah paham. Meskipun, ya, kita tahu bahwasanya mereka mengaku sebagai muslim, ya, kita akui mereka termasuk, ya, mengaku sebagai muslim. Namun dalam penerapannya mereka bisa salah paham atau memang tidak ingin menerapkannya. Ya, sekarang terkait dengan bapak-bapak dulu, berarti pakaian syar'i untuk yang laki-laki, ya, tapi tetap ibu-ibu juga tetap mendengarkan kajian ini karena untuk mengajarkan kepada anak-anak laki-lakinya, cucu-cucunya yang laki-laki, atau orang tuanya yang laki-laki, ya, untuk diajarkan atau diterangkan kepada mereka. Yang pertama, ini untuk laki-laki dulu, pakaian yang syar'i. Untuk laki-laki hendaknya tidak menurunkan sarung atau yang semisalnya. Sarung atau yang semisalnya berarti sirwal. Untuk tidak menurunkannya di bawah mata kaki. Ya, kenapa? Karena pakaian yang syar'i yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, irfa izaraka, angkatlah izarmu
izarmu itu pakaianmu di atas mata kaki. Irfa izarak. Berarti kalau yang tidak syar'i, ya pakaian yang di bawah mata kaki jelas. Karena ini dalam rangka untuk ya mengetahui apakah dia itu benar-benar bertakwa atau tidak. Kalau dia bertakwa, tentu dia ingin mengikuti ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang lain, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tusbil, fa inna Allah la yuhibbul musbilin." Janganlah kalian isbal, artinya menurunkan pakaian di bawah mata kaki. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukainya. Kata-kata tidak menyukainya ini dalam hadis ya dihasankan oleh sebagian ulama dengan penggabungan bijam'it turuq, bahwasanya dari hadis ini Allah fa innallaha la yuhibbul musbilin, Allah tidak menyukai orang-orang yang isbal. Dalam hadisnya seperti itu. Ada orang yang beranggapan bahwasanya kalau pakaian yang diturunkan di bawah mata kaki itu dimakruhkan kecuali kalau dia sombong. Karena memang sebagian ulama ada yang berpendapat seperti itu. Jadi itu hukumnya dimakruhkan kecuali kalau hatinya sombong, kan gitu. Kenapa kok dimakruhkan? Karena dalam hadisnya Allah tidak menyukai pakaian yang isbal. Kalau tidak disukai berarti dimakruhkan. Berarti yang disukai itu pakaian yang di atas mata kaki. Nah, sehingga mereka beranggapan ya sudah nggak apa-apa makruh, karena makruh itu dibenci oleh Allah, setidaknya dikurangi pahalanya. Anggaplah kalau itu makruh, apakah itu pakaian terbaik? Apakah itu pakaian terbaik? Ya enggak lah, karena makruh itu dibenci oleh Allah, bukan pakaian terbaik. Tapi ada orang yang memakai pakaian di atas mata kaki, malah justru dibenci, malah justru dicela, padahal itu pakaian yang terbaik. Nah, harusnya kita katakan inilah yang terbaik. Dan para ulama tidak ada khilaf terkait dengan pakaian terbaik ini. Ada nggak yang berpendapat di kalangan ulama bahwasanya pakaian di atas mata kaki itu khilaf? Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Kita katakan nggak ada. Semua ulama sepakat tentang bolehnya laki-laki memakai pakaian di atas mata kaki. Sepakat. Bahkan itu yang terbaik. Tapi orang-orang menganggap itu tidak terbaik. Malah justru dia mengambil yang tidak terbaik. Adapun pendapat yang kedua, mereka mengatakan hukumnya haram. Pakaian isbal, yaitu di bawah mata kaki, hukumnya haram. Itu dengan dalil yang lain, bahwasanya disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya man jarro saubuhu, barang siapa yang mengulurkan pakaiannya hingga di bawah mata kaki, ya, maka ia berada di neraka. Ya, maka ia berada di neraka. Berarti di sini ada ancaman. Ada ancaman bahwasanya pakaian di bawah mata kaki itu ancamannya neraka. Berarti hukumnya haram.
Tayyib. Jadi ada dua pendapat tadi. Pertama mengatakan hukumnya haram. Yang kedua mengatakan makruh kecuali kalau sombong maka haram. Dalam kondisi seperti ini kita jawab, apakah itu pakaian terbaik kalau di bawah mata kaki? Taruhlah kalau dia nggak sombong berarti dibenci oleh Allah. Nggak sombong dia, dibenci. Kalau dia sombong haram, ya. Berarti kan bukan pakaian terbaik kan intinya. Dalam penerapan syariat Islam, ya, meskipun pendapat yang kuat bahwasanya pakaian di bawah mata kaki, ya diulurkan ya, itu hukumnya haram. Ini pendapat yang kuat karena dengan dalil-dalil yang ada, ya, dengan dalil-dalil yang ada. Bahkan Nabi SAW mengatakan wa isbalul izar. Fa inna isbalal izar minal makhilah wala yuhibbuha Allah. Dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Ya, artinya adalah janganlah kalian isbal dalam berpakaian. Jangan isbal. Jangan diturunkan pakaian itu. Kenapa? Fa inna isbalal izar minal mahilah. Karena menurunkan pakaian atau sarung di bawah mata kaki minal mahilah, itu bagian dari kesombongan. Mau sombong atau enggak hatinya, itu bagian dari kesombongan. Wala yuhibbuhallah, dan Allah tidak menyukainya. Allah tidak menyukainya. Para ulama sepakat pakaian laki-laki di bawah mata kaki itu pakaian yang bukan pakaian terbaik, bukan pakaian yang dibolehkan. Semuanya menyatakan itu dilarang, baik itu larangannya makruh atau larangan haram. Nah, kalau seperti ini pakailah, amalkanlah sesuatu yang terbaik, yang Allah cintai, yang Rasulullah sukai, ya, dengan memakai pakaian di atas mata kaki. Itulah yang dicintai oleh Allah. Upayakan pakaian yang syar'i tersebut, ya. Dalam pembahasan khilaf itu sebenarnya bukan suatu yang sulit untuk merojihkannya, ya. Sebenarnya sesuatu yang mudah. Ana contohkan lah ya. Tadi suatu yang terbaik, pakailah pakaian di atas mata kaki. Karena semua ulama sepakat itu boleh dan itu terbaik. Contoh lagi, ada orang yang dalam membayar zakat misalkan, bayar zakat. Membayar zakat fitrah, zakat fitri. Ini untuk contoh yang lain ya. Dengan menggunakan makanan pokok seperti beras, kalau makanannya beras, atau gandum, kalau makanannya gandum. Para ulama sepakat tentang sahnya bayar zakat dengan makanan pokok. Ada khilaf enggak? Ada enggak ulama mengatakan itu enggak sah pakai beras, pakai makanan pokok? Enggak dapat. Di kitab fikih manapun orang bayar zakat fitrah menggunakan makanan pokok, enggak ada yang mengatakan enggak sah. Semua ulama mengatakan sah. Ini terus pendapat yang kedua ada, yaitu terkait dengan bayar zakat fitrah menggunakan al-mal, uang, ya, uang. Nah, kalau masalah uang kira-kira ada khilaf tidak? Ada. Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah. Meskipun pendapat yang kuat tidak sah, karena di masa Nabi nggak ada. Mereka menggunakan makanan pokok semua. Dari yang khilaf menggunakan uang, yang tidak khilaf, yang ulama itu sepakat, yaitu menggunakan makanan pokok, yang ijma. Kira-kira mana yang dipilih? Yang ijma ini atau yang khilaf ini? Yang ijma, Pak. Kenapa? Kalau kita mengambil yang ijma, maka tidak ada keraguan, karena semua ulama sepakat boleh, hadisnya jelas, ya. Kita pun tenang hati kita, karena nggak ada khilaf, ya. Ambil yang terbaik.
Itu dalam Islam, ambil yang terbaik, bayar dengan makanan pokok. Kenapa? Nggak ada khilaf itu. Bisa dipahami ya. Ini dalam masalah seperti ini mudah dalam pengamalan. Ya, anak contohkan lagi untuk mirip dengan masalah pakaian ya. Mana yang perlu kita pilih dan itu yang terbaik. Ambil yang terbaik, yang dicintai oleh Allah. Dalam sholat, kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mendekat ke sutroh. Apa itu sutroh, Pak? Ya, pembatas. Kita diperintahkan untuk mendekat. Idza shalla ahadukum ila sutroh, ya, falyusalli ilaiha falyadnu minha. Ya, atau kama qala Rasulullah. Ketika kalian hendak sholat, maka hendaknya mendekat ke sutroh. Ya, mendekat ke sutroh. Berarti di sini ada perintah dari Nabi SAW. Pertama, yang perlu kita cari yang disepakati ulama dulu. Kita upayakan yang disepakati ulama dulu, yaitu carilah sutroh yang tinggi, seperti tembok. Ini kan tinggi, Pak ya. Atau tiang. Biasa sebagian masjid ada tiang di tengah. Itu bisa dijadikan sebagai sutroh. Atau sesuatu yang tinggi kalau di masa Nabi itu dengan menggunakan pelana onta yang biasa tempat duduk ditaruh. Ya, itu kan agak tinggi. Di tengahnya ada ontanya itu tempat duduknya. Nah, itu dipakai untuk sutroh. Atau Nabi juga pernah menancapkan al-khirbah, menancapkan kayu, batang, terus ya, ketika mau sholat id tancapkan, digunakan untuk sutroh. Nah, upayakan yang disepakati ulama. Pertama, kalau kita mendekati tembok, apakah ada ulama yang mengatakan tembok ini nggak bisa dijadikan sutroh? Adakah? Nggak ada. Semua ulama sepakat. Karena dalilnya jelas. Nabi sendiri wa bainahu wa baina jidar salasata adru. Nabi sendiri sholat. Beliau mendekat ke sutroh, yaitu tembok. Antara beliau dengan tembok itu 3 diro. 3 diro. Ini 1 diro. 1, 2, 3. Jadi kalau beliau berdiri, itu antum ukur sendirilah. 3 diro tangan antum sendiri. 1. Ini baru 1. 1, 2, 3. Orang lewat di depannya nggak boleh kalau 3 diro. Kalau lebih dari 3 diro baru boleh. Ya, karena di situ sudah di luar kepala saat sujud. Ya. Tapi kalau kurang dari 3 diro itu tepat kepala ini nggak boleh dilewatin. Baik, dalam hadis yang sahih ini Nabi pernah menggunakan tembok dijadikan sebagai sutroh. Karena ini termasuk tidak ada khilaf sama sekali, upayakan mendekat ke tembok. Contoh lagi tiang. Dahulu para sahabat ketika sholat qobliyah maghrib, meskipun ini bukan termasuk sunnah muakkadah, ya, mereka datang untuk qobliyah maghrib, sunnah biasa. Mereka mencari sariyatun minas sawari, mencari tiang-tiang untuk dijadikan sebagai sutroh untuk sholat qobliyah. Para ulama juga sepakat tiang-tiang itu bisa dijadikan sebagai sutroh. Sehingga carilah tiang-tiang. Kita nggak ragu untuk mengamalkan masalah ini. Contoh lagi, kalau kita di luar nggak dapat masjid ketika safar, sehingga sholatnya di kebun, misalkan nggak ada masjid di kebun, tancapkan tiang yang tinggi. Karena Nabi sendiri juga pernah menancapkan tongkat untuk dijadikan sebagai sutroh. Dan para ulama juga tidak ada yang khilaf ya, tentang kebolehannya memasang
tongkat tersebut. Berarti kita bisa menaruh yang lebih tinggi, apa tas misalkan ya, atau benda-benda yang lebih tinggi, dijadikan sebagai sutra. Amalkan yang terbaik seperti ini. Terus yang menjadi khilaf satu yang menjadi khilaf, yaitu garis. Makanya disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, ya, kalau tidak didapati ya sutra, maka fal yusolli satar, ya, sholatlah dengan menghadap itu garis, di garis, kemudian sholat sutronya adalah garis. Dan seperti ini biasanya diamalkan di sebagian orang, itu ukuran sajadah. Sajadah ini Pak, karena ini sudah ada garisnya, itu ada garis sajadah, itu garis karpet, garis ambal. Ya, sehingga ada orang yang sholat di situ. Kalau ditanya sholatnya mana sutrohnya, ini kan ada garis. Hadis ini diperselisihkan para ulama. Ya, ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif. Dan kesimpulannya banyak ulama yang mendhaifkannya karena hadisnya muttarib, hadis sanadnya itu goncang. Sanadnya goncang. Muttarib bagian dari hadis lemah atau hadis dhaif. Berarti di sini kalau kita tahu bahwasanya ketika sholat menggunakan garis, itu ulama banyak yang mendhaifkan. Kira-kira kalau diamalkan itu terbaik tidak? Tidak terbaik, bapak-bapak dan ibu-ibu. Itu bukan yang terbaik. Yang terbaik masih banyak. Ada tembok, ada tiang, ya, ada mungkin meja atau kursi. Itu yang terbaik. Upayakan dulu yang terbaik. Ya, upayakan dulu yang terbaik. Kecuali kalau memang susah, nyari tembok nggak ada, ya, nyari ini nggak ada. Misal di lapangan luas, sudahlah, berarti pakai garis. Itu sudah kondisi terpaksa, ya, kondisi terpaksa. Ya. Kalau masih banyak peluang untuk yang terbaik, amalkan yang terbaik ini. Kita nyaman dan kita nggak ragu. Kita juga nggak jatuh kepada khilaf. Bahkan al-khuruj minal khilaf mustahab, keluar dari perselisihan itu dianjurkan sekali. Kalau bisa keluar dari perselisihan. Tadi khilafnya di mana? Masalah garis. Kita keluar dari khilaf, yaitu dengan menggunakan tembok, ya, dengan menggunakan tiang. Itu keluar dari khilaf. Kita ngambil yang ijma. Amalkan yang terbaik dalam Islam, ya, untuk Allah dan Rasulnya. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain yang itu terkait dengan mana yang terbaik untuk kita ambil dalam pengamalan sunnah. Tapi terkait dengan pakaian, kembali kepada masalah pakaian. Pakaian laki-laki yang terbaik yaitu di atas mata kaki. Semua ulama sepakat kalau di atas mata kaki itu termasuk yang terbaik, termasuk yang tidak ada khilaf. Nggak ada ulama mengatakan di atas mata kaki itu nggak boleh. Nggak ada. Semua ulama mengatakan boleh. Bahkan itu perintah dari Nabi SAW. Yang khilaf kan kalau di bawah mata kaki, itu kan menjadi khilaf. Apakah itu makruh yang dikurangi pahalanya, atau haram yang diancam neraka, gitu kan? Tapi sama-sama nggak terbaik lah. Makruh dikurangi pahala, emang mau dikurangi pahala? Nggak mau juga kita. Emang mau dibenci oleh Allah? Nggak mau juga kan kita. Maunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, yang kedua, untuk pakaian syar'i untuk laki-laki. Yang kedua adalah pakailah pakaian yang longgar antara pusar sampai lutut. Pakai pakaian yang longgar antara pusar sampai lutut. Jangan pakai mohon maaf, celana yang terlalu ketat. Itu dilarang. Kenapa? Karena letak aurat laki-laki itu adalah antara pusar sampai lutut, itu letaknya. Ya. Makanya Nabi SAW lebih memerintahkan
Untuk laki-laki itu pakai sirwal. Karena sirwal itu jelas pakaiannya longgar, ya, sirwal. Nabi mengatakan tasarwalu wa'taziru wa khalifu ahlal kitab. Artinya ini dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya. Tasarwalu, pakailah sirwal. Wa'taziru, terkadang pakailah izar. Izar itu sarung. Ya. Kadang-kadang pakai sirwal, kadang-kadang pakailah izar. Wa khalifu ahlal kitab, selisihilah ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Nabi memerintahkan untuk menyelisih Yahudi dan Nasrani. Kita tanya, kira-kira ahli kitab Yahudi Nasrani, Pak, pakai sarung enggak? Enggak kan? Maka Nabi memerintahkan untuk pakai sarung. Tasarwalu, pakailah sirwal, celana yang longgar. Ya, celana longgar. Kira-kira ahli kitab pakai celana longgar enggak? Enggak juga kok. Mereka pakai bantolun. Bantolun itu celana yang ketat ya, yang biasa dipakai sehari-hari itulah. Enggak suka pakai sirwal. Hanya Islam yang menyukai pakai sirwal. Itu menyelisihi. Makanya pakaian syar'i itu pakailah untuk menyelisihi ahli kitab. Ya kalau nggak percaya cobalah mungkin lihat ahli kitab itu ya. Suka pakai sarung nggak, Pak? Nggak suka deh. Sirwal yang kayak gini suka nggak? Yang longgar? Enggak. Tapi kadang-kadang yang ironisnya orang yang Islam nggak suka. Kok malah justru mengikuti ahli kitab, sama-sama nggak menyukai gitu. Nabi memerintahkan, berarti di sini dianjurkan bapak-bapak, ibu-ibu ya, untuk laki-laki, sangat-sangat dianjurkan untuk umat Islam memakai sirwal yang longgar dan terkadang memakai izar, yaitu sarung. Ini pakaian yang terbaik karena Nabi memerintahkan untuk menyelisihi ahli kitab. Ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana untuk celana kami yang bukan sirwal? Memang celananya ya bantolun, istilah kita bantolun, yang biasa dipakai ke kebun atau kemana, yang itu bukan sirwal. Boleh atau tidak? Kira-kira boleh atau tidak? Maka di sini dirinci, ada perinciannya. Pertama, kalau celana itu sangat ketat, nggak boleh dipakai, karena dia membentuk aurat. Tapi kalau longgar, sama kayak sirwal, meskipun bukan sirwal ya, sama kayak sirwal, dia longgar, maka silakan pakai. Hukumnya seperti sirwal, tapi celananya longgar, ya, celana yang longgar. Nah, kenapa demikian? Karena kalau dia pakai celana yang ketat sekali, yang biasa dipakai oleh sebagian orang, itu benar-benar membentuk aurat. Mohon maaf, kadang-kadang membentuk paha. Ya, kadang-kadang. Terkadang kalau dipakai itu karena saking ketatnya, kayak terlihat menonjol di bagian depannya. Mohon maaf ya, menonjol. Bahkan di bagian belakangnya, ketika dia rukuk, kelihatan lekuk belakangnya. Apa itu lekuk? Ya, titik-titik. Ya, kita kan memakai bahasa yang indah, Pak. Nggak pakai bahasa kotor-kotor, nggak boleh. Insya Allah paham itu. Pakaian seperti ini nggak boleh dipakai. Kenapa? Kita aja melarang wanita, para wanita, nggak boleh pakai pakaian ketat, nggak boleh pakai yang ketat gini-gini. Ternyata yang laki-lakinya pakai. Padahal itulah letak aurat laki-laki dari pusar sampai lutut. Terus kalau ada pertanyaan, bagaimana kalau pakaian yang di atas? Ini kan bukan aurat. Ketika dia bekerja, ya monggo silahkan. Karena itu bukan auratnya kan. Ini. Terus gimana kalau yang ketat bagian betisnya? Di atasnya gede, longgar, tapi bagian betisnya kecil. Ada bentuk celana seperti itu, Pak ya. Bagian betisnya kecil, ketat. Ya, ingat di bagian betis itu bukan aurat. Ya nggak masalah. Nggak masalah. Ya, yang ketat di bagian bawah boleh. Intinya untuk bagian auratnya saja. Antara pusar sampai lutut itu hendaknya longgar. Sampai ke wanita juga kan auratnya seluruh tubuh ya harus
longgar. Sampai-sampai para ulama pun berbeda pendapat. Orang yang sholat memakai celana yang ketat, dia tebal tapi ketat, apakah sah atau tidak? Itu juga ahli fikih berbeda pendapat. Ya, ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah. Nah, kalau seperti ini mana yang terbaik, Pak? Pakailah yang longgar. Kenapa? Kalau pakai yang longgar, ulama sepakat sah. Pakai celana yang longgar itu sah, nggak ada keraguan. Ya, itulah yang terbaik daripada memakai yang ketat, hati ragu. Sah nggak ya? Sah nggak ya? Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak. Keluarlah dari khilaf tersebut untuk mengambil yang sepakat para ulama. Ya, ambil yang sepakat dengan memakai pakaian yang longgar. Ya. Jadi jangan sampai risih lihat kok kawan-kawannya pakai sirwal gitu ya. Kenapa? Untuk menyelisih ahli kitab, Pak. Ya, menyelisih ahli kitab. Terus bahkan pakai celana yang bukan sirwal kok longgar. Ya, kita katakan biar menyamai seperti sirwal yang longgar, karena disinilah bagian aurat laki-laki. Ini terkait dengan pakaian syar'i. Tidak isbal dan pakai sarung atau ya untuk pakaian celana ya. Dan pakailah celana yang longgar. Jangan yang ketat. Yang ketat itu dilarang. Ya, yang ketat dilarang. Untuk badan di atas celana, di atas sarung, kita katakan bahwasanya itu bukan aurat. Ya, kita katakan itu bukan aurat. Boleh bapak-bapak keluar rumah, misalkan ke kebun, tidak pakai baju atas, boleh tidak? Boleh. Tapi ingat, kalau waktu sholat jangan nggak pakai baju, Pak. Itu para ulama ada yang mengatakan makruh sholatnya, dikurangi pahala ya Pak, karena Allah membenci gitu. Ada yang mengatakan itu haram, jadi dapat dosa. Kalau yang bertanya, Ustadz ini kan bukan aurat. Ingat, memang bukan aurat, tapi itu diperintahkan untuk ditutup baju badan atas. Nah, kita sebutkan dalam hadis yang sahih, riwayat Imam Muslim, bahkan riwayat Imam Bukhari juga ada. La yusalli ahadukum fi thawbil wahidi laisa ala atiqihi minhu syai'. Yang artinya adalah jangan, Nabi mengatakan jangan loh. Janganlah kalian sholat laisa ala atiqihi, sedangkan bagian atik itu pundak atas, sedangkan bagian pundak atas kalian itu minhu syai', tidak ada penutupnya. Itu jangan kalian sholat. Sehingga para ulama menyebutkan kata-kata jangan itu sudah pasti dilarang. Cuma mereka berbeda pendapat, apakah ini larangan makruh atau larangan haram. Ya. Tapi kalau kita katakan apakah makruh atau haram, berarti itu bukan pakaian yang terbaik dalam sholat. Ya, dalam sholat. Sehingga dari hadis ini, ustadz-ustadz kita biasanya atau ustadz-ustadz yang lain, ketika mereka umroh atau haji kan memakai pakaian yang kelihatan pundak, yang ini ketutup. Tapi ketika sholat diperintahkan untuk apa? Semuanya untuk ditaruh. Kalau pas sholat ditaruh semua. Kenapa? Karena itulah pakaian yang terbaik dalam sholat. Karena Nabi melarang, walaisa atiqoi dalam riwayat Muslim. Jangan di bagian pundak kalian ini semuanya kelihatan, jangan. Harus ditutup. Berarti ini dalam sholat ditambah, ya. Karena sebagian ada loh orang sholat Allahu Akbar cuma pakai
celana dari pusar sampai lutut atau bawah lutut sini, tapi ini oblong, ya nggak boleh. Bahkan juga jangan sampai pakai pakaian yang oblong, atau oblong Pak ya, yang iya di sini kelihatan ini, di sini kelihatan, jangan. Bahkan ada yang mohon maaf ya pakai pakaian yang kelihatan ketiaknya, dia sholat. Kenapa? Karena ini harus tertutup. Atik itu dari sini ke sini ini harus tertutup. Jadi minimal pakaian antum yang Anda pakai ketika sholat itu minimal sampai siku-siku aja. Boleh ini kelihatan boleh, ya. Nah, dari sini harus ketutup, ini juga ketutup. Karena Nabi mengatakan jangan dipakai. Ya, berarti dibenci dalam Islam. Ya. Wallahu alam, apakah ini hukumnya makruh, sekedar makruh larangannya atau haram? Tapi intinya bukan pakaian yang terbaik dalam sholat. Jadi perbaiki bapak-bapak yang mungkin dulu biasa sholat pakai oblong, mungkin sholat sunnah di rumah, ya sekarang pakailah. Minimal kalau pakai kaos, kalau misalkan pakai kaos di rumah, minimal yang sampai siku-siku, ya, karena ini jangan sampai terbuka. Sini jangan sampai terbuka. Ada larangan dari Nabi. Ya di sini bukan berarti yang di sini ditutup, di sini kelihatan ya, bukan seperti itu juga. Maksudnya di sini harus tertutup semuanya. Ingat, ini pakaian terbaik dalam sholat. Ya. Untuk laki-laki, anak anggap selesai kayaknya untuk pakaian yang terbaik, ya. Tapi di sini mohon maaf, ya ini bukan jualan gitu ya. Nanti yang jualan sirwal laris ini habis kajian. Enggak. Ya mana yang terbaik antum pakai. Ini juga bukan istilah ini pakaian orang Arab atau orang non Arab ya. Ini memang perintah Nabi SAW untuk menyelisihi ahli kitab. Ya, menyelisihi ahli kitab. Pakai sirwal kadang-kadang dan pakai sarung kadang-kadang. Ya. Itu. Begitu pula ada hadis yang menyebutkan pakailah pakaian yang terbaik, ya, yaitu dengan pakaian yang tidak banyak garisnya, tidak banyak coraknya, ketika sholat aja, ketika sholat. Sebutkan dalam hadis Nabi SAW, riwayat Imam Muslim, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi khamisatin dzati a'lam. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah sholat dengan memakai baju dzatu a'lam yang di situ banyak coraknya, banyak corak-corak gambarnya, yang corak-coraknya gitu. Sehingga fanadzara ila alamiha, sehingga Nabi ketika sholat beliau kurang konsen. Kadang-kadang lihat corak-corak, ketika sholat lihat lagi corak-corak banyak. Setelah itu falamma qada sholatahu, ketika Nabi selesai sholat, ya Nabi selesai sholat, baju itu dilepas, dikembalikan lagi kepada orang yang pernah ngasih baju itu, yaitu dikembalikan kepada Abu Jahm ibnu Hudzaifah. Karena sebelum dikasih, ini Rasulullah saya kasih hadiah baju yang banyak corak-coraknya, pernik-perniknya, ya, banyak-banyak itu. Ternyata Nabi ketika sholat terganggu dalam hati. Ini bisa mengurangi kekhusyuan, sehingga Nabi pun mengembalikan lagi. Kira-kira boleh nggak mengembalikan pemberian orang? Kira-kira boleh nggak? Boleh kalau ada alasan syar'inya, ya, alasan syar'inya. Alasan syar'i boleh. Nah, kenapa alasan syar'i ini boleh? Karena kalau pakaian seperti itu, kalau yang memberi tadi, ini saya kasih ini, tolong dipakai untuk sholat, berarti hukumnya makruh. Nah, kita tahu makruh itu dibenci oleh Allah. Ya sudah, saya nggak mau pakai lah, ganti yang lain, ganti baju yang lain, gitu. Tapi kalau dia ngomong ini pakai aja ketika di luar sholat, ya nggak masalah, pakailah.
Jadi kalau ada alasan syar'i boleh, ya, alasan syar'i boleh ditolak. Tapi hukum asalnya tidak boleh dikasih orang, itu kita tidak boleh menolaknya. Alasan aslinya itu bisa dipahami ya. Kalau ada alasannya boleh. Kalau ada tulisannya gimana? Hah? Tulisannya berarti juga boleh. Iya, intinya sesuatu pakaian yang itu bisa membuat orang tidak khusyuk, itu tidak boleh untuk sholat. Ya kadang-kadang ada orang Allahu Akbar sholat, di depannya itu ada tulisan, ya, laki-laki ganteng, istrinya 2. Orang langsung mikirnya perempuan, nggak khusyuk sholatnya. Nah, itu gara-gara tulisan, maka di sini jangan dipakai. Ya, Nabi sendiri memakai pakaian yang bercorak, banyak coraknya, banyak garis-garis banyak sekali. Itu Nabi sendiri nggak konsen, nggak khusyuk. Apalagi kita, ya, apalagi kita. Itu hukumnya makruh, Pak. Ya, jadi, tapi di sini anak bukan menyuruh antum nggak jualan baju itu ya. Nanti gara-gara Ustadz ini nggak laku yang jualan baju. Nggak boleh dipakai tapi di luar sholat. Kalau dalam sholat boleh-boleh saja sih, tapi makruh. Ya. Untuk menghindari hal tersebut, pakailah pakaian yang terbaik, yaitu pakai baju yang biasa, yang nggak banyak coraknya. Ya. Sama berarti di sini terkait dengan ketika sholat, ya, ada karpet. Ini kalau misalkan di depan itu banyak corak, itu juga kalau mengurangi kehusuan itu bisa menjadi makruh, ya. Ya, kita katakan pakailah di luar sholat. Ya, sholat cuma 5 menit, Pak. 5 menit ganti dulu kan nggak apa-apa. Itu hanya makruh saja, ya, hanya makruh. Tapi apakah itu batal? Kita katakan tidak batal, hanya makruh. Ya, Nabi sendiri melepas baju-baju tersebut. Kita ambil yang terbaik, ya, agar disukai oleh Allah, ibadah kita dicintai oleh Allah. Terus juga selain itu, ketika sholat diupayakan untuk memakai peci dan semisalnya, karena memakai peci ini disunahkan dalam sholat sehingga bernilai pahala, ya. Bahkan ulama menyebutkan kalau tidak memakai peci hukumnya makruh. Boleh tapi makruh, ya, dibenci saja. Kenapa? Karena Nabi SAW beliau ketika sholat itu selalu memakai qalansuah, yaitu memakai peci. Kadang-kadang beliau memakai al-imamah, memakai sorban, ya, pakai sorban, kadang-kadang memakai peci. Terus seperti itu. Ketika khutbah juga sama, beliau memakainya. Nah, di sini pakaian yang terbaik hendaknya membawa itu. Ya. Tapi kalau misalkan nggak bawa dari rumah, bentar lagi qomat, ya, mungkin ketika berangkat buru-buru, nggak kepikiran kalau nggak bawa peci. Sampai ke masjid, oh ya nggak bawa ya. Atau mungkin pecinya hilang, ya nggak apa-apa. Tetap sholat di masjid daripada nggak sholat. Ya, nggak sholat di masjid tanpa uzur, ya, diharamkan kan? Diharamkan tanpa uzur karena wajib sholat berjamaah. Ya. Maka dahulukan sholat 5 waktunya tadi. Kalau yang sudah buru-buru nyari peci nggak ketemu, nah, karena kalau nggak pakai peci hanya sekedar dimakruhkan saja, tidak sampai ke haram. Ana rasa untuk yang pakaian syar'i laki-laki sudah cukup. Sekarang untuk pakaian wanita. Untuk pakaian wanita, maka hendaknya memakai pakaian yang longgar dan menutupi seluruh tubuh. Ya, ini meskipun bapak-bapak juga ikut kajian, tapi kan bapak-bapak punya istri kan, punya ibu, punya anak perempuan, punya adik-adik perempuan, ayu. Ya, siapa tahu itu menasihati ke mereka. Pakai untuk wanita, pakai baju yang longgar, jangan yang ketat dan tebal. Ya.
pakai baju longgar, tidak ketat dan tebal, agar tidak nampak auratnya dan bisa menutupi seluruh tubuh mereka. Ana contohkan, disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Hibban, At-Tabrani dalam kitabnya Mu'jam Al-Awsat. Dan hadis ini hadis hasan, hasan dihasankan oleh para ulama dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayakunu fi akhiri ummati." Kelak nanti di suatu zaman, di akhir zaman, akan ada di kalangan umatku rijalun, yaitu laki-laki, yarkabuna ala surujin. Mereka itu laki-laki yang sudah menikah. Mereka mengendarai kendaraan ala suruj, di atas cahaya, di atas lampu. Kalau di masa dulu orang nggak paham, masa ada sih orang naik kendaraan di atas lampu. Karena dulu kendaraannya onta nggak ada lampu Pak, onta itu adanya mata, kaki, kuda, keledai, nggak ada lampu, ya cuma mata. Tapi kelak suatu zaman ada orang-orang yang mereka itu mewah, berkendaraan itu di atas lampu-lampu. Ada yang menyebutkan, ya ulama-ulama sekarang itu maksudnya kendaraan yang kita lihat, semuanya pakai lampu, nggak seperti kuda. Nabi mengisyaratkan akan ada umatku seperti itu, termasuk modern, modernisasi. Ala surujin ka'asbahir rihal, seperti pelana kendaraan. Dulu Nabi memisalkan seperti pelana kendaraan, artinya benar-benar bersinar, seperti pelana, bahkan tertutup, kendaraannya tertutup seperti pelana. Ini isyarah orang-orang yang kaya tuh enggak, rata-rata yang kaya lah. Yanziluna ala abwabil masjid, dan mereka menggunakan kendaraan yang bersinar, seperti surut atau mayasir yang itu mewah, mewah kendaraannya. Mereka memarkirkan kendaraan itu di masjid-masjid. Di masjid-masjid untuk apa? Untuk mengerjakan sholat. Nisa'uhum kasiyatun 'ariyat. Lalu Nabi menyebutkan, hanya saja istri-istri mereka itu atau anak-anak perempuan mereka itu, kalau nisa'uhum artinya istri, istri-istri mereka itu kasiyatun 'ariyat. Mereka berpakaian tapi, istilah kita apa tapi telanjang, istilah kita. Berpakaian tapi tidak seperti berpakaian. Kita dapati di sini laki-lakinya rajin ke masjid, datang ke masjid pakai kendaraan. Istrinya juga ke masjid kan? Mereka ke masjid juga istrinya. Tapi Nabi mengatakan istri mereka itu berpakaian tapi telanjang. Kok bisa masuk ke masjid berpakaian tapi telanjang? Maka di sini disebutkan oleh para ulama, dalam Durarus Saniyah, yalbasna thiyaban riqaqan tasiful basyarah. Itu untuk wanita di saat itu, mereka menggunakan pakaian yang ketat. Pakaian yang ketat. Padahal dia ke masjid, suaminya ke masjid, tapi istri mereka disifati dengan mereka berpakaian tapi telanjang. Artinya pakaian ketat-ketat. Nah, berarti di sini yang syar'i gimana, Pak? Ibu, pakaian yang syar'i, jangan sampai ibu-ibu yang justru masuk dalam hadis ini. Ini orang lain ini, mudah-mudahan di sini nggak ada semua gitu. Baik dalam sholat maupun di luar sholat,
Ya, memang wanita juga boleh sholat di masjid, tapi afdolnya di rumah. Ini kan menunjukkan wanita boleh di masjid, tapi afdolnya di rumah. Wa buyutahunna khairul lahun. Wanita lebih afdol sholat 5 waktu itu di rumah. Baik. Di sini kenapa mereka disifati dengan pakaian tapi telanjang? Karena tadi, yaitu pakaiannya bisa jadi mungkin tipis atau pakaiannya itu ketat. Nah, kita ambil kesimpulan, pakaian yang syar'i yang tidak dilarang, tidak masuk dalam hadis ini, berarti untuk wanita yang pakai baju tebal, ya, baju gamis misalkan ya tebal dan longgar, ya, pakaian longgar. Berarti di sini juga yang disebut wanita berpakaian tapi telanjang itu nggak sekedar orang di luar, Pak. Yang rajin ke masjid juga ada. Yang rajin ke masjid ada. Sampai-sampai Nabi mengatakan ala ru'usihinna ka'asnimatil bukhtil ijaf. Mereka sudah pakai baju yang ketat meskipun ke masjid, ya. Dan mereka rambut mereka itu disanggul seperti punuk onta. Disanggul, tahu disanggul, Pak? Yang digelung itu, digelung jadi kelihatan kayak menonjol, ya. Itu seperti punuk onta. Ini juga dilarang, ya. Jadi kalau cuma diikat nggak apa-apa, tapi kalau sanggul itu kan kelihatan. Ada larangan dari Nabi SAW. Ya, disanggul. Al-ijaf. Dan wanita-wanita seperti ini, meskipun mereka di masjid, kata Nabi apa? Il'anuhunna fa innahunna mal'unat. Ya. Sampai Nabi mengatakan laknatlah mereka secara umum. Ya, karena sesungguhnya mereka itu wanita-wanita yang terlaknat. Ya. Artinya apa? Di sini secara umum, ya, misalkan kita mengatakan semoga Allah melaknat wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Cuma umum seperti itu. Sama kayak Nabi melaknat orang-orang yang pemakan riba. La'anallah akilar riba. Semoga Allah melaknat orang-orang yang memakan riba, dapat laknat. Wa katibahu, penulisnya, wa syahidai, saksi-saksinya, ya. Semoga Allah melaknat. Nah, ini termasuk cara melaknat secara umum. Ya, jangan sampai kita ngomong sama ibu-ibu, wah ini ada ini. Dalam hadisnya il'anuhun, laknatlah mereka. Langsung ibu-ibu kalian terlaknat. Itu ngajak berantem gitu. Suaminya nggak terima, Pak. Ya, nanti pulang-pulang tinggal sandal gitu. Mana orangnya babak belur. Bukan seperti itu. Ini melaknat secara umum. Ya, nggak boleh ta'yin Anda nggak boleh. Nggak boleh. Tapi dalam kata-kata ini il'anuhunna, ya, mereka termasuk terlaknat. Berarti itu pakaian syar'i tidak itu? Kalau sudah dikatakan terlaknat, tidak syar'i. Ya. Ada juga yang berpakaian tapi telanjang, yaitu yasturna ba'dha badanihinna wa yakshifna ba'dahu. Ada juga yang wanita dia itu memakai pakaian tapi masih kelihatan sebagian auratnya. Ibarat kita mungkin mengatakan ini pakaian yang belum jadi kok dipakai gitu, di luar. Ya, itu juga termasuk pakaian tapi telanjang. Jadi kesimpulannya ada dua, pakaian tapi telanjang. Pertama adalah dia berpakaian tapi ketat sehingga membentuk membentuk auratnya. Atau yang kedua yaitu berpakaian tapi sebagian terlihat. Ya, sebagian terlihat. Jadi ini bisa menimpa kepada wanita yang zahirnya ke masjid tadi. Ada yang menimpa kepada wanita yang mungkin tidak sholat, ya, tidak ibadah. Itu bisa menimpa mereka semua. Maka ini jangan sampai kita yang masuk dalam ini, ya, kita mencontohkan. Oh ternyata. Jangan, ya. Diperbaiki berarti, pakailah baju yang longgar untuk wanita. Longgar dan tebal.
Kecuali kalau memang dia di rumah yang di situ hanya suami, maka silahkan pakai baju yang ketat boleh. Ya itu nggak ada larangan. Kalau dia dengan suaminya sendiri itu nggak ada larangan sama sekali. Mau pakai bentuk baju kayak apa silahkan. Ya, jangankan pakai baju, nggak pakai baju juga boleh di hadapan suami. Makanya kata Nabi SAW, ya, terkait dengan pakaian itu illa ala azwajihin. Ya, untuk wanita hendaknya menjaga auratnya, kecuali di hadapan suami mereka. Boleh dia tidak menjaga aurat itu boleh, karena suami sendiri. Ya. Tapi ingat, kalau di hadapan mahram, maka memang wanita dibolehkan memperlihatkan kepala, rambut, tangan sampai siku-siku, ya. Kemudian kaki sampai lutut. Tapi untuk pakaian yang selayaknya dipakai itu juga harus longgar. Jangan yang tipis, jangan juga yang ketat. Itu. Jadi ajarkan ke anak-anak itu ya, atau ibu atau adik-adik perempuan atau ayu, kalau di hadapan mahram hendaknya pakai baju yang longgar. Karena itu yang disukai oleh Nabi SAW, ya. Jangan sampai membentuk aurat. Ya, misalkan baju yang dipakai harus longgar. Ya, kemudian sampai lutut ini juga harus longgar. Kadang-kadang ada aja wanita yang pakai pakaian yang mohon maaf ya ketat sekali, bahkan tipis di hadapan mahram. Dia mengatakan cuma mahram kok. Ya, nggak terfitnah juga kok. Alasannya seperti itu. Tapi ini bukan alasan itu. Tapi ini kaitannya perintah agama. Maka disebutkan di dalam ya keterangan para ulama juga, amma maharimihinna fin nazari, untuk wanita di hadapan mahramnya, baik itu mungkin ibu di hadapan anak atau ayu di hadapan adik misalkan, di hadapan mahramnya. Maka di sini ya juzulil mar'ati antakshifam inda maharimiha. Boleh dia menampakkan kepala, tangan, ya hingga siku-siku, kemudian kaki sampai lutut. Nah, di situ takshifur ra's war raqabah wal qidam wal kaf wa dhira' wasak. Lakin ada kata-kata tetapi, ya, akan tetapi la taj'al libasan qasiran. Ya, jangan sampai memakai baju yang tipis atau baju yang ketat. Ya. Ada yang baju yang ketat jangan. Nah, meskipun di hadapan mahram, hendaknya pakai yang longgar. Pakai baju yang longgar yang sampai siku-siku, ya. Kemudian sampai lutut, itu yang longgar. Harus yang longgar. Ini disebutkan oleh dalam kitab fikih, ya. Karena pakaian longgar ini termasuk pakaian yang syar'i. Beda dengan pakaian yang ketat tadi. Makanya disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, di surah An-Nur, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Hendaklah para wanita itu mengulurkan jilbab. Jilbab itu pakaian longgar, tebal, ke seluruh tubuh mereka. Ini itu dalam Al-Qur'anul Karim. Terus untuk wanita juga, memang yang disepakati ulama itu adalah seluruh tubuh mereka ditutup untuk yang di hadapan non mahram, ya. Dikecualikan, ada yang sebagian ulama mengecualikan itu wajah dan dua telapak tangan, ya, wajah dan dua telapak tangan. Tapi di sini para ulama berbeda pendapat untuk wanita yang masih muda. Kalau wanita yang sudah tua nggak masalah, memang tidak dilarang, ya, karena nggak pada terfitnah juga kan, memang bapak-bapak terfitnah nggak sama wanita usia 80, kan nggak juga. Jadi yang tua-tua boleh dia membuka cadar, itu boleh. Nah ini yang masih muda di hadapan laki-laki yang itu bukan mahram atau laki-laki ajnabi misalkan. Di sini kalau pakaian yang terbaik
maka hendaknya ditutup wajahnya. Karena para ulama sepakat itu yang terbaik. Meskipun ada yang mengatakan, ada sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib. Wanita wajib bercadar. Kalau dibuka hukumnya haram. Kebalikan dari wajib ya. Ada yang mengatakan hukumnya sunnah ditutup. Sunnah ditutup. Kalau dibuka maka hukumnya boleh atau makruh. Setidaknya itu boleh atau makruh. Berarti di sini yang terbaik yang mana? Yang ditutup wajahnya. Kenapa? Kalau itu wajib, tentu pahalanya jauh lebih besar. Kalau itu sunnah, tentu juga bernilai pahala. Menutup wajahnya bernilai pahala. Ada nggak satu ulama pun yang mengatakan kalau wanita menutup muka itu hukumnya haram? Nggak ada. Hukumnya makruh? Nggak ada juga kan? Semua sepakat itu disyariatkan. Entah itu hukumnya wajib atau sunnah, berarti bernilai pahala. Yang terbaik amalkan yang itu, ya, yang terbaik. Ya berarti kalau gimana Ustaz, kalau misalkan ini di masyarakat gini, ya coba lah yang kalau memang nggak bisa pakai itu yang semisalnya, penutup yang semisalnya. Ya. Kenapa? Untuk mengambil amalan yang terbaik. Dan itu nggak khilaf. Ulama sepakat wanita memang disyariatkan untuk ditutup wajahnya, itu disyariatkan. Meskipun ada yang mengatakan wajib atau sunnah. Tapi nggak ada yang mengatakan haram soalnya, nggak ada yang mengatakan makruh. Tapi kalau dibuka, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Nah, berarti kan bukan yang terbaik, kan gitu, bukan yang terbaik. Ambil yang terbaik seperti itu. Ada yang mengatakan, Ustaz, kayaknya nggak mungkin orang-orang terfitnah sama aku misalkan ya. Kayaknya udah peyot-peyot, bukan peyot lagi. Kayaknya hitam kok wajahnya misalkan, atau setengah-setengah aja kok, nggak cantik amat, nggak. Bukan masalah itu. Ini masalah pakaian syar'i, ya, masalah pakaian syar'i. Karena Islam juga memerintahkan pada kita untuk memakai pakaian yang terbaik, maka pakai. Ya, dengan cara itulah yang kita bisa mendapatkan pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau dari terkait dengan dalilnya, Aisyah pernah mengatakan, ya, fa qamartu wajhi bilibas bijilbabi. Aku menutupi wajahku dengan pakaian hijabku. Itu dalam hadis. Ya, Sofwan bin dalam hadis Sofwan ibnu Mu'attal, dan hadis ini sahih. Ya, Aisyah menutup wajahnya dengan pakaian hijabnya. Nah, ini untuk wanita bisa dicontoh mengikuti istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau kita katakan misalkan pada istri bapak-bapak, udah pakai aja ini ya, tutup wajahnya. Kalau misalnya istri ngomong, itu kan khilaf. Ada yang mengatakan dibuka itu haram, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan mubah. Kalau itu nggak terfitnah laki-lakinya, kita katakan, tapi itu bukan yang terbaik. Yang terbaik apa? Cari pahala, tutup. Ya, tutup. Kalau itu wajib, pahalanya besar. Kalau itu sunnah untuk menutup, pahalanya juga dapat. Nah, itu. Nah, ini dalam masalah pakaian syar'i. Wallahu ta'ala alam. Mungkin terkait dengan ini, barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan. Atau mungkin untuk studio cukup dulu ya. Setelah ini sesi tanya jawab. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.